Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam program Bible Study pada hari ini, saudara, di mana kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Yosua pasal yang ke-7. Nah, Yosua pasal yang ke-7 ini, saudara, belajar tentang bagaimana kesalahan segelintir bangsa Israel mempengaruhi perjalanan mereka untuk mendapatkan tanah perjanjian. Ada sedikit hambatan karena dosa yang terjadi di dalamnya. Oleh sebab itu, kisahnya seperti apa Yosua pasal yang ke-7 ini? Mari kita minta tuntunan Tuhan, minta urapan Roh Kudus, supaya kita betul-betul mengerti apa yang Tuhan maksudkan dari pembelajaran pada hari ini. Kita hampiri Tuhan, kita sembah Dia dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan kami, Kau layak terima pujian, sebab hanya Engkau Allah yang berkuasa. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung
Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan. Haleluya. Satu-satunya Allah kami, Kiralarabaya, ralarabaya, Tuhan kami. kiralarabaya, ralarabaya, 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 terima kasih Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang dahsyat, perkasa. Ralarabaya, 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 Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Jesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami
Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi Tuhan, dunia yang semakin tidak menentu, goncangan demi goncangan terjadi. Tetapi kami bersyukur, kami ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sebab di dalamnya ada Allah yang dahsyat, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami percayai, Tuhan yang kepadanya kami berharap. Tidak akan pernah kerajaannya tergoncangkan. Oleh sebab itu kami tetap akan ada di dalam kerajaan itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami, Engkau mengurapi kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan suruh kami lakukan. Kami taat melakukan, kami setia di dalam kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar sama-sama kita katakan amin. Saudara, di Yosua pasal yang ke-7 ini, perikopnya adalah dosa dan hukuman akan. Seorang keluarga Israel yang turut bersama dengan rombongan Exodus, dan mereka akan memasuki tanah perjanjian. Namun karena ketidaktaatan terhadap firman Allah, maka keluarga ini mendapatkan hukuman dari Tuhan karena dosa-dosanya. Dan bukan hanya itu, keluarga yang berbuat salah ini menghambat laju perjalanan bangsa Israel untuk segera mendapatkan tanah perjanjian. Nah, seperti kita ketahui bahwa setelah kemenangan pasukan Yosua atas Yeriko, di mana di pasal yang ke-6 kita belajar jatuhnya Yeriko, maka serta-merta itu membuat bangsa Israel dalam tanda petik ya, sedikit lupa diri. Mereka menganggap kemenangan itu sudah akan diraih selalu. Kemenangan akan didapatkan senantiasa. Sehingga mereka lupa untuk tetap menjaga kekudusan, menjaga aturan-aturan Tuhan. Dan apa akibatnya? Jika mereka lupa untuk selalu menjaga kekudusan Tuhan dan taat kepada firman Allah, mari kita lihat dampak dari ketidaktaatan akan menghasilkan hukuman atau kutuk saudara. Saya akan pandu saudara untuk membaca dari pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 9 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan, Yosua 7. Dosa dan hukuman akan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel. Dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja.
Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri dari depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim. Dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan. Sehingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberang sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Saudara, dari ayat 1 sampai 9 ini, kita bisa melihat bagaimana betapa meremehkannya bangsa Israel. Dalam hal ini dilakukan oleh satu keluarga, yaitu keluarga Akan, yang mengingkari atas hukum dan peraturan Tuhan. Mereka tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Singkat cerita, dari rampasan orang-orang Yeriko, ya, itu harusnya ada yang dibuang, ada yang dibakar, tapi juga ada yang dikhususkan untuk Tuhan. Nah, Akan bersama dengan keluarganya, bersama dengan istrinya, itu mengambil barang-barang jarahan yang dikhususkan untuk Tuhan. Sehingga apa? Tuhan tidak berkehendak. Tuhan marah dan menjatuhkan hukuman. Hukumannya apa, saudara? Tidak dapat dipikirkan oleh orang Israel bahwa Ai tidak bisa dikalahkan. Tidak dalam kamus mereka. Ai tidak bisa dihancurkan. Karena apa? Tadi pengintai bilang, aduh ini mah gampang. Ini lebih kecil dari Yeriko. Sekali tebas habislah orang Ai. Jangan kirimkan semuanya. Kirimkan sebagian saja pasukan kita. Ai pasti dapat kita kalahkan. Itu pikiran mereka. Mereka lupa bahwa Allah sudah marah kepada bangsa Israel karena ketidaktaatan Akan dan keluarganya dan tidak bisa diketahui oleh Yosua. Makanya ketika Israel dikalahkan oleh bangsa Ai, saudara, yang notabene lebih kecil dari Yeriko. Yeriko yang besar sudah bisa dikalahkan, kok yang kecil nggak bisa. Yosua bingung, ini kenapa Tuhan? Lebih baik kami tidak menyeberang sungai Yordan kalau kami kalah seperti ini. Oleh sebab itu, apa kata dunia nanti? Apa kata musuh Israel? Mereka diizinkan menyeberang, tapi hanya akan di bumi hanguskan oleh orang Amori bersama dengan pasukan-pasukan mereka. Oleh sebab itu, tunjukkan Tuhan, apa yang membuat kami kalah melawan Ai. Ini permasalahan orang Israel ketika mereka dikalahkan oleh orang Ai. Pasal ini, saudara, menjelaskan kepada kita bagaimana iman sekelompok umat Allah dirusak dan dijadikan tidak berdaya oleh salah seorang dari mereka. Dosa menyelinap di antara kemenangan iman. Bagaikan ragi, dosa dengan cepat mencemari semuanya. Saudara bisa bayangkan, kesalahan satu keluarga menghambat laju perjalanan satu bangsa. Ini pelajaran yang penting buat kita semuanya. Jangan sampai kesalahan satu orang itu menghambat laju perjalanan gereja Tuhan, umat Tuhan. Oleh sebab itu,
kita akan melihat bagaimana cara mengatasinya. Kekalahan memang sudah diderita oleh bangsa Israel atas orang Ai. Tapi bagaimana cara mengatasinya, kita akan belajar dari ini, saudara. Yosua, saudara, sekelas Yosua, sebagai pembimbing rohani dan sebagai jenderal tentara-tentara Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Itu betul-betul diperlihatkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Bahwa bersama dengan pemimpinmu ini, sama seperti aku mengutus Musa dan menyertai Musa, aku menyertai Yosua. Sekarang Yosua harus mengambil keputusan. Mengapa kejadian kekalahan Israel oleh bangsa Ai ini terjadi? Akhirnya Yosua datang kepada Tuhan, saudara. Datang kepada Tuhan. Di sini kita lihat, kalau kita baca selanjutnya, saudara, dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-26, kita akan melihat bagaimana Yosua sebagai pembimbing rohani berhasil memperoleh pengakuan atas si Akan ini, saudara. Keluarga Akan, orang yang berdosa ini. Dengan cara apa? Memadukan kelembutan dan ketegasan. Cara yang pertama untuk mengatasi hukuman Allah jenis ini dengan cara kelembutan namun tegas. Namun tegas. Lihat ya, saudara, ayat 19. Kita akan baca ayat 19. Ketika sudah tahu ya bahwa akan berbuat salah, Yosua berkata seperti ini, ayat 19. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, masih dipanggil anakku. Hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Ini masih pada taraf kelembutan Yosua kepada Akan. Ya. Lalu ayat 20, saudara. Mari kita lihat ketegasannya. Ketegasan Yosua. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu, jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil semuanya itu. Disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Apa yang terjadi? Ketegasan Yosua, tadi kelembutannya ya, ketegasan Yosua digambarkan dalam ayat 22 dan berikutnya. Yosua tidak segan-segan untuk menghukum Akan dan keluarganya. Kenapa? Karena selain peringatan, selain kelembutan dengan cara mengingatkan dengan lemah lembut penuh kasih, tetapi ketegasan atas keadilan harus dijalankan. Supaya apa, saudara? Supaya bangsa Israel tidak mendapatkan hukuman dan malapetaka lebih besar lagi. Dalam hal ini, Yosua memperhatikan bangsanya lebih daripada memperhatikan pribadi atau keluarga Akan. Bangsa yang dipimpin oleh Yosua harus diutamakan. Karena itu perintah Tuhan. Tetapi hukuman kepada Akan harus dijatuhkan. Sekalipun berat bagi Yosua. Tetapi itu dilaksanakan, saudara. Kenapa? Menjaga kekudusan Tuhan di depan bangsa Israel. Itu mutlak bagi Yosua. Sama seperti peristiwa-peristiwa di dalam penggembalaan, mungkin ya, saudara. Ya, kalau ada yang salah, domba-domba yang salah ditegur. Ya, dinasihati dengan kelembutan, dengan kasih. Tetapi hukumannya tetap harus dijatuhkan. Ketegasan tetap harus dilaksanakan. Sebab apa? Seorang gembala, seorang hamba Tuhan tetap harus mengutamakan gereja Tuhan. Mengutamakan kerajaan Allah dibanding hanya segelintir manusia. Kalau segelintir manusia itu mencemarkan, mengkamiri seluruh adonan, seluruh umat Allah, maka ya ini yang harus diberi hukuman, diberi ketegasan. Dan itu dilakukan, saudara, oleh gereja-gereja Tuhan.
Tentunya apa? Yang menghormati kekudusan Tuhan. Ini, mengapa akan sampai melakukan hal seperti itu, saudara? Karena ternyata berubah setia. Satu keluarga ini berubah setia. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya, saudara, Tuhan menyatakan apa? Bangsa Israel, orang Israel berubah setia. Padahal tidak semua mengambil, tapi Akan yang mengambil. Ini menggambarkan bahwa dosa satu keluarga, dosa segelintir manusia, itu akan mengkamirkan, menciderai ya, seluruh umat Allah, seluruh bangsa. Karena dikatakan ayat 1, tetapi orang Israel berubah setia. Padahal yang ngambil cuma Akan dan keluarganya. Namun narasinya, saudara, seluruh Israel, orang Israel. Betapa bahayanya, saudara, kalau kesalahan tidak segera dikerjakan supaya tidak terjadi kekalahan demi kekalahan lagi. Secara harafiah, kata berubah setia berkaitan dengan bagian yang telah dikhususkan. Ya, sebab tindakan tersebut merupakan apa? Kejahatan berdasarkan hukum perjanjian. Ketidaktaatan Israel pada peristiwa di kota Ai ini karena mereka melakukan kejahatan dengan melanggar hukum perjanjian. Perjanjiannya apa? Mereka harus menjaga kekudusan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap semua orang Yeriko, penduduk Yeriko, jarahan Yeriko tidak boleh diambil sembarangan. Kalau mereka melakukan kesalahan, maka mereka disebut sebagai herem. Herem itu melanggar, herem atau kutuk, saudara, atas Yeriko. Yeriko sudah kutuk Tuhan. Sudah ditetapkan. Bahkan siapa yang membangun kota Yeriko akan dihukum Tuhan. Nah, ada satu keluarga yang melakukan pelanggaran. Ini namanya melanggar atas perjanjian, kutuk Yeriko. Dan betul, saudara, emas, perak, harta, benda ya yang diambil, ya kain dari Siniar tadi yang diambil oleh Akan tadi, bukan membuat Akan semakin kaya, bukan membuat dia semakin memiliki harta yang besar, toh dikutuk. Karena Akan dan keluarganya melanggar perjanjian atas kutuk Yeriko. Hati-hati, saudara. Jika Allah sudah mengutuk satu tempat, satu bangsa, saudara tidak boleh melanggar ketetapan itu. Allah menyatakan Yeriko terkutuk. Orangnya, tempatnya, barang-barangnya terkutuk. Tetapi kalau itu diambil untuk kepentingan pribadi, maka kutuk Yeriko akan berpindah kepada orang itu. Dan betul ya, saudara, Akan dan keluarganya dibinasakan, dihukum Tuhan. Ini peringatan buat bangsa Israel. Supaya apa? Jangan melanggar kekudusan Tuhan. Dosa Akan, saudara, dampaknya bagi Israel itu hukuman keras. Hukuman keras. Ya. Dampaknya bagi Israel melihat ngeri sekali. Bila Allah sudah menjatuhkan hukuman, ngeri sekali. Bahkan tidak disayangkan umat perjanjian. Akan dan keluarganya yang harusnya masuk ke tanah perjanjian mati di padang gurun karena dosa yang seperti ini. Ini menandakan bahwa apa, saudara? Apabila terjadi dosa yang hebat atau sikap membiarkan dosa yang hebat terjadi di kalangan umat Allah, maka berkatnya akan tertunda atau bahkan hilang. Allah tidak akan memberkati umat yang menolak untuk menyingkirkan dosa dari tengah-tengah mereka. Makanya Yosua dengan cepat menyelesaikan masalah ini. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia mengungkapkan perasaannya bagaimana bangsa pilihan bisa kalah terhadap satu bangsa yang kecil ini. Yosua segera bertindak, tidak membiarkan dosa berlama-lama ada dalam bangsa Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, dosa yang terang-terangan di tengah-tengah jemaat atau di tengah-tengah bangsa memperhadapkan anggota-anggotanya kepada pengaruh
yang merusak dari musuh di luar. Artinya begini, musuh di luar punya celah untuk mengalahkan bangsa pilihan karena bangsa pilihan melakukan dosa. Itu maksudnya. Bangsa Ai punya celah. Bangsa Ai punya area untuk mengalahkan bangsa Israel karena Israel sedang dihukum Tuhan. Wah, itu kan cilaka, saudara. Iblis punya celah jika umat Allah tidak berlaku setia sehingga iblis bisa mengalahkannya. Iblis bisa menjatuhkan bangsa pilihan atau orang-orang percaya ini. Ini maksudnya, saudara. Pengaruh yang merusak dari musuh itu karena keteledoran kita, keteledoran bangsa Israel, keteledoran orang-orang percaya. Sehingga mudah sekali bagi musuh menjatuhkannya. Apabila dosa semacam ini dibiarkan dan tidak tegur, maka pada akhirnya itu akan apa? Mendatangkan hukuman. Itulah sebabnya di dalam penggembalaan, ya, kita bisa melihat, khususnya di CK7, bagaimana kesalahan, dosa, pelanggaran itu segera diselesaikan. Supaya apa? Yang pertama, tidak menghambat perjalanan gereja Tuhan. Dan yang kedua, selalu menjaga kekudusan Tuhan di tengah-tengah umat pilihan. Dan yang ketiga, supaya iblis tidak punya pijakan untuk mengalahkan gerejanya. Puji syukur kepada Tuhan, kita ada dalam sebuah penggembalaan yang seperti itu, saudara. Oleh sebab itu, kadang kalau kita ditegur, kita dinasihati, relakan hatimu. Supaya apa? Supaya perjalanan iman kita terus dapat berjalan sampai kepada destiny yang Tuhan tetapkan. Dari kisah ini kita belajar, kemenangan dapat membuat orang terlena sehingga lengah. Ia bisa saja berbuat jatuh dalam dosa. Dosanya apa? Kesombongan. Tadi tuh pengintai. Halah, kecil ini mah. Yeriko aja tumbang, masuk Ai enggak sih? Itu kesombongan, saudara. Karena menganggap kemenangan itu adalah semata-mata karena kehebatannya. Ia lupa untuk menjaga iman, menjaga dirinya sendiri. Supaya apa? Supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, perhatikan baik-baik pesan firman Tuhan hari ini. Israel meremehkan musuh. Kita belajar, jangan sekali-kali meremehkan musuh. Sebab Israel melakukannya dan membayar mahal dengan kematian prajurit-prajurit yang tadi dikatakan 36 tadi. Termasuk apa? Hukuman kepada satu keluarga akan. Jangan meremehkan musuh. Lalu ketaatan itu penting. Kesetiaan itu penting. Dan berharap kepada Tuhan itu selalu penting. Dan berikutnya, tetap berjalan atas perjanjian, hukum, dan peraturan-peraturan Allah. Maka bukan hanya kita selamat, tapi kita bisa mengalahkan musuh. Dan musuh tidak punya pijakan atau celah untuk mengalahkan saudara dan saya. Dan itulah Yosua pasal yang ke-7. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Kami diberitahu oleh Tuhan supaya dosa akan dan hukumannya ini tidak menimpa kami. Tidak menimpa kami secara individu, keluarga, dan gereja. Dengan cara kami tetap fokus kepada aturan, hukum, dan peraturan-peraturan Tuhan. Kami tidak mau seperti Akan yang lalai, lupa, atau bahkan sengaja melakukan pelanggaran itu. Dan akibatnya menghambat perjalanan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan akibat yang paling tragis adalah keluarganya semuanya dihukum Tuhan. Binasa di padang gurun. Bapa, ingatkan kami senantiasa untuk selalu taat akan perintah-Mu. Ingatkan kami senantiasa untuk patuh kepada setiap peraturan-peraturan-Mu. Itulah yang membuat kami tetap hidup dan diberkati. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk gereja-Mu.
khususnya CK7 ini, yang memberikan kami pelajaran demi pelajaran, supaya kami belajar di dalam rule atau aturan-aturan Tuhan. Berkati gerejamu ya Tuhan secara khusus. Berkati para pemimpin kami, dari Pak Gembala sampai dengan seluruh penggembalaan CK7, supaya melakukan hal-hal yang benar, sehingga jemaat selalu diberkati, dan jemaat tidak terprovokasi oleh bujuk rayu setan. Harta dunia yang diutamakan itu bujuk rayu setan. Seperti akan melihat jarahan itu, wah sepertinya akan membuat dia kaya raya. Tapi akibatnya mereka dihukum Tuhan. Kami tidak mau seperti itu. Ingatkan gerejamu, ingatkan umatmu ya Tuhan, bahwa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu yang utama. Maka semuanya akan ditambahkan buat kami semuanya. Berkati kami semuanya. Berkati yang hadir pada hari ini. Berkati yang join di Bible Study ini. Semuanya diberkati Tuhan. Dan sebelum kami tinggalkan pelajaran ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih kasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.